Perbedaan iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bahasan takwa sebelumnya, khususnya pada bahasan dua macam takwa, nampak membuat persimpangan pemahaman antara iman dan takwa. Jika takwa al-qalb dipahami sebagai kecintaan penuh dan keinginan tinggi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan takwa al-jawarih ada refleksi atas takwa al-qalb, yaitu sikap tunduk atau al-inqiyad sepenuhnya yang lahir dari penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-istislam. Maka iman adalah pembenaran yang bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala serta hal-hal yang menuntut wajib untuk diimani. Definisi iman menurut mayoritas para ulama, yakni tasdiqun bil janan, yakni al-qalb, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan atau bil jawarih, yakni pembenaran oleh hati, perkataan dengan lisan, dan juga amal perbuatan. Definisi ini memiliki keunggulan, yakni menuntut penggabungan antara aktivitas lisan, hati, dan juga perbuatan. Tidak bisa memisahkan antara keimanan itu sendiri yang sifatnya adalah pembenaran, juga amal yang dibuktikan oleh perbuatan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memiliki definisi yang juga cukup menarik untuk kita cermati. Dalam kedua kitabnya, kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah dan juga kitab Nizamul Islam, beliau mendefinisikan iman dengan at-tasdiqu al-jazim al-mutabiqu lil waqi' an-nashi'u 'an dalil. Definisi ini juga memiliki keunggulan, di mana beliau menyampaikan bahwa keimanan itu mesti harus at-tasdiqu al-jazim, pembenaran yang sifatnya pasti. Artinya adalah bahwa kebenaran yang harus diimani oleh hati itu benar-benar tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun, harus bersifat 100%. Lalu komponen yang kedua al-mutabiq lil waqi', bahwa keimanan itu atau sesuatu yang diimani mesti harus memiliki hakikat yang jelas, yang benar, keberadaannya ada, jelas. Dan ini artinya adalah sesuatu yang diimani tidaklah bersifat khurafat, yakni seperti sesuatu yang dikisahkan yang masih dalam simpang siur, cerita-cerita, dongeng, dan seterusnya. Atau juga auham, yakni berupa ilusi-ilusi yang sebagian orang itu juga menjadi keyakinan. Akidah menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani harus mutabiq lil waqi', tidak boleh mutabiq lil auham dan juga khurafat. Dan komponen yang ketiga dari definisi yang disebutkan oleh Syekh Taqi adalah an-nashi an dalil. Artinya akidah itu mesti tidak boleh taklid, tidak boleh muncul dari ikut-ikutan orang lain atau bersifat lahir dari perasaan. Maka akidah dia wajib dibentuk melalui perantaraan akal, di mana akal ini dapat membuktikan untuk akidah-akidah yang sifatnya besar atau simpul-simpul akidah yang sifatnya besar, seperti mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengimani kebenaran nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga
kebenaran Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian disebut dengan dalil akli. Adapun hal-hal yang di luar itu, hal-hal yang tidak dapat diindra oleh akal, maka kebenarannya harus menggunakan dalil nakli. Kesemua itu adalah kebenaran berdasarkan dalil, an-nashi an-dalil. Jika disimulasikan dalam sebuah pertanyaan dan juga jawaban, maka tampak perbedaan iman dan takwa, yaitu iman adalah jawaban atas pertanyaan mengapa, why. Mengapa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya karena kita percaya secara yakin, membenarkan dengan sebenar-benarnya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kebenaran janjinya. Adapun takwa adalah jawaban atas pertanyaan how, bagaimana kita hidup untuk Allah. Jawabannya dengan cara berhati-hati atau waspada, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjauhi larangannya dan menjaga kualitas amal kita di setiap detik kehidupan. Pertanyaan takwa mengajak kita untuk memikirkan metode, etika, dan perilaku nyata kita dalam keseharian. Hidup untuk Allah bukan hanya di dalam masjid, tetapi juga saat bekerja, berbisnis, berdagang, belajar, dan bersosialisasi dengan sesama manusia. Sedangkan pertanyaan iman mengajak kita untuk memikirkan alasan terkuat kenapa meyakini Allah dan membenarkan keberadaannya. Iman yang kuat adalah iman yang lahir dalam bentuk pembenaran yang bersifat pasti, menghilangkan sedikit pun keraguan hati, sehingga menghasilkan penerimaan oleh akal, menenteramkan jiwa, serta sesuai dengan fitrahnya manusia. Iman yang benar tidak lahir dari doktrin atau dogma, melainkan lahir dari pemikiran akidah yang merupakan metode keimanan yang dituntut Islam. Ratusan ayat Al-Quran telah mengisyaratkan hal yang demikian, yaitu suatu metode mewujudkan akidah keimanan melalui proses pemikiran. Nakhtatim bihadzal qadar minal hadithi, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.